Let's go. Side step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Side step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Etnis Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang mengalami diskriminasi dan kekerasan di Myanmar. Banyak dari mereka yang melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi, yang merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan dan hak-hak pengungsi. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya karena Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951. Konvensi 1951 tentang status pengungsi adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan dan hak-hak pengungsi di dunia. Konvensi ini memberikan definisi pengungsi yang diakui secara internasional dan menguraikan perlindungan hukum, hak-hak dan bantuan yang berhak diterima oleh seorang pengungsi. Konvensi ini juga menjadi dasar kerja UNHCR untuk membantu melindungi pengungsi. Namun, Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi repatriasi yang bermartabat. Nah, menurut kelompok kami, untuk saat ini Indonesia tidak perlu melakukan meratifikasi terlebih dahulu. Dikarenakan, seperti yang kita ketahui bahwa status negara di Indonesia ini adalah masih negara berkembang. Dapat kita tinjau dari beberapa faktor mengapa kelompok kami berpendapat Indonesia tidak perlu meratifikasi Konvensi 1951, yaitu yang pertama dikarenakan aspek ekonomi. Ekonomi adalah suatu aspek yang paling penting untuk keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang masih memiliki status sebagai negara berkembang, tentunya perekonomian yang ada di Indonesia juga belum sebesar dan sebaik negara-negara maju yang ada di Eropa. Persoalan-persoalan domestik yang ada di dalam Indonesia sendiri masih sangat banyak dan kompleks. Angka kemiskinan serta pengangguran yang masih banyak mewarnai daftar persoalan domestik Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa diatasi dengan tuntas. Menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan bahwa pemerintah Indonesia tidak harus meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Adapun pertimbangan-pertimbangan lain yang terkait dengan perekonomian Indonesia dengan relevansi pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi adalah pemenuhan hak-hak para pengungsi yang harus dipenuhi oleh negara pihak atau negara yang meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tersebut. Protokol 1967 diantaranya adalah hal untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan beribadah, melindungi serta menjaga keamanan mereka para pengungsi selama ada di wilayah Indonesia. Maka dari itu jika kita tinjau dari aspek ekonomi Indonesia tidak perlu meratifikasi konferensi tersebut karena nantinya dapat kehilangan
dirawat secara optimal. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Lebih dari itu, dengan terciptanya suatu kondisi yang aman di suatu negara, hal tersebut dapat menciptakan makna tersendiri bagi negara tersebut dengan daya tarik yang maksimal kepada investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut. Namun, sebaliknya, apabila suatu negara tidak dapat menjamin keamanan negaranya, maka hasil yang didapatkan oleh negara tersebut adalah chaos, di mana kondisi suatu negara yang tidak aman menjadikan negara tersebut tidak layak untuk ditinggali. Hal tersebut seperti halnya dengan kondisi yang ada di negara-negara yang sedang berperang pada saat ini, seperti di Suriah, Irak, dan Yaman. Konteks internasional adalah suatu hal yang terjadi di luar negeri atau di luar Indonesia, namun memiliki pengaruh terhadap Indonesia dalam mengambil sikap. Dalam hal ini adalah relevansinya dengan belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Konteks internasional juga menjadi salah satu hambatan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menjadi negara pihak dari konvensi tersebut. Dengan kita berkaca kepada negara-negara yang ada di Eropa, pada saat ini Eropa lah yang menjadi harapan terbesar para pengungsi yang melarikan diri dari negaranya dan rela mengambil resiko bertaruh nyawa menyeberangi lautan demi agar mereka sampai ke tanah Eropa yang mereka impikan. Mereka para pengungsi yang rela menyeberangi lautan demi mencapai daratan Eropa memiliki harapan dan impian yang besar akan kehidupan yang layak. Berangkat dari pengetahuan mereka bahwasannya negara-negara di Eropa mayoritas adalah negara-negara yang meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau sebagai negara pihak pengungsi, maka mereka para pengungsi membulatkan tekadnya untuk mengungsi ke Eropa untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan keamanan. Walaupun mayoritas negara-negara yang ada di Eropa adalah negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan menjadi negara pihak, namun tidak semua negara-negara pihak Konvensi Pengungsi yang ada di Eropa mau menerima kehadiran pengungsi yang datang ke negaranya. Banyak negara-negara pihak konvensi yang ada di Eropa menutup diri dari kehadiran pengungsi di Eropa yang ingin memasuki negaranya. Bahkan tidak sedikit dari negara-negara pihak konvensi pengungsi yang menutup diri tersebut membuat pagar-pagar tinggi di perbatasan antar negara agar para pengungsi yang datang tidak dapat memasuki negaranya. Dari kejadian-kejadian yang terjadi di Eropa membuat pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dan mempertimbangkan kembali untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1961 dan Protokol 1967 dan menjadi negara pihak. Indonesia dapat melihat dan belajar dari Eropa dampak apa yang akan terjadi kepada negaranya apabila Indonesia menjadi negara pihak. Maka Indonesia akan menjadi magnet yang kuat untuk pengungsi yang ada di dunia ini. Karena Indonesia bukan lagi negara transit, melainkan sebagai negara tujuan. Dengan demikian, Indonesia akan didatangi oleh gelombang pengungsi yang sangat besar dan keamanan domestik Indonesia pun akan ikut terancam. Menurut pengamat hukum internasional, menyarankan agar Indonesia melakukan sejumlah langkah dalam menangani pengungsi Rohingya, seperti merelokasi, melakukan diplomasi bilateral dan multilateral. Dan sebagai penutup dari tanggapan kelompok kami, pemerintah Indonesia harus memberikan tenggang waktu bagi pengungsi Rohingya kapan pengungsi Rohingya ini bisa direlokasikan atau dipindahkan ke negara asal atau ke negara yang menyetujui Konvensi 1951 dan Protokol 1967
agar dapat memberikan kepastian kepada warga lokal yang resah dengan kehadiran pengungsi tersebut. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga harus melakukan koordinasi kepada negara-negara yang menyetujui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau kepada UNHCR selaku pemilih di PBB yang berwenang mengurusi para pengungsi agar mau menampung atau menerima para pengungsi lainnya. Karena negara-negara tersebut telah menyetujui konvensi dengan melakukan penandatanganan secara bersama-sama di forum PBB.